istirahat. Karena kasusnya itu dilaporkan itu setelah pembelajaran yang kemarin. Nah, jadi biasanya Pak Win yang ngadu ke saya bahwa ada Neza yang sering keluar masuk toilet di pembelajaran gitu ya, dilaporkan. Atas nama siapa tuh? Atas nama Neza. Iya. Bukan Mister. Oke. Tok. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk. Tunggu dulu ya, Mbak ya. Iya Pak. Oke. Ya. Namanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Tadi belajar apa sebenarnya tadi? Tadi aku santai. Oh iya Pak. Sekarang belajar PKN. Oh, Jadi kami belajar PKN Pak. oh iya. Tunggu dulu ya. Bapak dapat info nih dari guru-guru ngajar kelas 9B bahwa Nak Meza ini sering keluar izin ke toilet berapa kali sejam ya. Katanya alasannya sembelit. Apa itu benar, Nak Meza? Apakah benar itu, Nak? Oh enggak Pak, enggak ada. Biasanya saya keluar itu memang benar mau ke toilet. Benar nih, nggak ada apa-apa. Bukan ya, nggak apa-apa. Karena kan tidak ada manusia salah yang boleh salah. Kan Bapak juga pernah kok buat salah di sekolah dulu, Pak juga pernah buang sampah di sembarang, Bapak pernah. Jadi gimana? Iya Pak. Saya sering keluar ke toilet saat pembelajaran. Semua guru yang masuk? Iya Pak, hampir semua guru. Nah, kok bisa ya seperti itu? Kira-kira Bapak mau tahu nih? Kira-kira alasannya apa? Kan Nak Meza pasti punya nih. Kenapa bisa keluar tiap masuk tuh tiap itu? Kenapa? Bisa keluar setiap pembelajaran guru yang masuk. Pasti kan punya alasan ya. Pasti Bapak pasti bu. Berarti Nak Meza tuh punya alasan. Kenapa bisa keluar? Ayo, coba. Iya Pak, semua guru saya sering keluar ke toilet. Sebenarnya saya bukan sembelit. Saya itu ngantuk, bosan, dan mau cari angin. Gerah Pak kalau di dalam kelas terus. Sumpah. Iya, sumpah Pak. Nah, kalau kayak gitu kamu ulangi ya. Kamu kan terus mengulangi itu atau gimana? Nah, Tidak Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut Pak. Oke, katanya tidak ya. Kita kan udah sepakat nih di dalam kelasnya. Di dalam kelas kemarin Bapak udah menyampaikan ya di dalam kelas 9B. Kesepakatan kita apa? Kira-kira apa keyakinan kelas yang kita tetapkan kemarin? Kita sepakati bersama di kelas sama Pak Kawan. Saya ingat selalu bersikap positif Pak dan menjadi pribadi yang tentu tahu di pribadi yang positif, pribadi yang terbaik. Kira-kira yang dilakukan oleh Nak Meza tadi kira-kira itu sudah mencermin kayak kira-kira dong, udah bersikap positif belum kira-kira terhadap kawan-kawan? Ada nggak Pak kawan nanti? Jadi ini kenapa? Kemudian menjadi pribadi yang baik. Kira-kira Oi, ini ada videonya. Lah. Oke, kira-kira Nak Meza tadi kan maksudnya nggak lagi. Kira-kira pribadi kita kan ingatkan itu sudah mencerminkan kelas kita belum? Kita pakati berbuat jadi yang berbaik, positif, kira-kira. tidak Pak, itu tidak mencerminkan. Saya minta maaf ya Pak. Iya, tidak apa-apa, Bapak maafkan. Kamu ke depannya jangan lagi ya, ya. Jadi agar bisa menambahkan kebaikan kepada hal positif kepada orang lain. Nah, nanti kawan-kawan berpikir, oh ini kemana lagi nih? Nah, itu kan artinya menambahkan hal yang positif. Jadi yang pribadi yang baik. Semangat belajarnya ulangi lagi ya, ya. Iya
Iya Kak, insya Allah saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Saya minta maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Boleh kami kelas ya? Oke. Iya Pak. Mana sih? Tekan sekali. Sekali, Bu. Udah. Cek. Nyala enggak itu? Cek. Baik, terima kasih untuk kelompok keempat sudah menampilkan tentang penerapan segitiga restitusi kepada anaknya tadi yang bernama Meja. Nah, berdasarkan observasi kami dan dari poin-poin observasi, yang pertama itu membuka percakapan dengan ramah. Menurut kami sudah terlaksana dengan baik. Tadi ditanya ada seperti apa itu, kayak ada pembukaan. Terus yang kedua menggali cerita dari sudut pandang murid. Tadi gurunya itu meminta cerita dari muridnya itu kira-kira apa yang terjadi pada kemarin pada hari sebelumnya itu ketika pembelajaran berlangsung di kelas, bahwasanya muridnya itu sering-sering keluar kelas. Tadi sudah dilakukan. Sama yang ketiga juga menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut juga sudah ditanyakan. Kira-kira apa penyebabnya, kenapa Meja itu seringkali izin ke toilet ketika pembelajaran berlangsung, sudah digali oleh gurunya. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Menurut pengamatan saya tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Poin-poin yang poin 1, poin 2, dan ketiga sudah dilakukan di dalam percakapan yang dilakukan oleh guru dan muridnya tadi. Yang terakhir itu menggali tindakan restitusi sudah. Tadi itu nampak pada pertanyaan gurunya, kira-kira apakah sikap yang dilakukan oleh muridnya itu mencerminkan dari kesepakatan kelas yang dilakukan atau tidak. Jawaban muridnya tidak. Terus ditanya oleh gurunya, keyakinan mana yang telah dilanggar. Sudah dikatakan oleh muridnya itu ada 2 kalau tidak salah tadi, yaitu berperilaku positif dan satu lagi saya lupa tadi. Dan secara keseluruhan dari ketiga poin segitiga restitusi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Good job, observasinya luar biasa. Tepuk tangan. Saya bersiang ya. Oh iya, jadi nanti tinggal ditambahkan saja ya bagian menstabilkan itu yang mana, yang bagian kedua validasi tindakannya yang mana, dan menanyakan yang mana. Oke, sepakat ya. Yang bermain peran juga fokus ya, maksudnya sesuai dengan tindakannya. Tadi apa pertanyaan yang menawarkan restitusi pada murid yang mana? Poin yang mana? Menawarkan restitusi pada murid itu bahasa yang seperti apa? Kan di observer itu menawarkan restitusi pada murid. Nah, di mana cirinya? Di poin observer itu ada di panduan observer itu bagian ke berapa Pak Yanto? Menawarkan restitusi pada murid itu di mana letaknya? Di awal atau di tengah atau di akhir? Di awal. Di? Yuk. Oh iya, benar di awal. Bu Meza tahu mengapa Bapak panggil? Nah itu hari ini, nah itu ya. Berarti di situ harus mulai menawarkan. Oke, good Pak Rizky, luar biasa. Di kamera dong Pak. Ini kamera. Oh di kamera. Oke, makasih ya. Jadi gimana nih? Tepuk tangan semuanya. Ibunya penasaran kalau kelompok bermainnya ini tidak kita simak begitu ya? Kayaknya kami udah pro kayak Bu. Gitu. Bagaimana Boris sama Boris? Ingat ya, iya. Yang ini salah lah, kayak tangan di. Taper. Ya. Boleh siapa aja yang jadi observer ya? Biar pintar jadi observer. Fajar boleh. Pak Bu Febri sama coba Pak Andika ya. Jadi tahu yang mana panduan observer yang bantu ya. Di bagian itu juga klik yang di WA. Observer.
Mengak-mengok. Kita butuh berapa menit Bu Yun sama Bu Murni? Mas kesimpulan. Iya benar. Bukan Bu Yun. Tapi kan panjang. Terus gimana posisinya Pak Win ini maunya? Gimana? Di mana? Oh, Bu Guru. Apa guru? Yang ini apa namanya? Lihat ke arah sini deh Bu Yun. Dereng-dereng. Ke sini biar kelihatan observernya. Langsung ya. Masalah kan grafik segitiga itu sini mudah-mudah susah. Cut, stick 1. Oh iya benar. Seulangnya dari itu ya. Action. Berarti Bita harus rajin minum air putih ya. Oh iya Bita. Kemarin saat jam pelajaran Ibu, Bita izin ke kamar mandi lebih dari 3 kali loh. Terus di pelajaran matematika, Bita juga izin ke kamar mandi juga. Nah, kalau boleh tahu, apa alasan Bita sering izin ke kamar mandi? Pasti ada alasan kenapa kita melakukan itu, ya kan? Tidak apa-apa Bita. Ibu rasa banyak juga siswa yang sering melakukan kesalahan. Hanya sebagai siswa, tentu kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi, apa alasan kita sebenarnya? Sebenarnya saya malas belajar Bu. Saya ngantuk kalau lama-lama di dalam kelas. Tidak apa-apa Bita. Ibu rasa banyak juga siswa yang sering melakukan kesalahan. Hanya sebagai siswa, tentu kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi, apa alasan Bita sebenarnya? Sebenarnya saya malas belajar Bu. Saya ngantuk Bu kalau lama-lama di dalam kelas. Oh, begitu. Jadi, karena Bita mengantuk. Bita, sekarang Ibu mau bertanya sama Bita. Apa saja kesepakatan yang sudah kita buat di dalam kelas? Masuk kelas tepat waktu sama izin jika akan keluar kelas Bu. Iya, benar. Yang lainnya apa lagi? Semangat dalam belajar, menjaga kebersihan kelas sama peduli terhadap teman. Iya, benar. Jadi ada kesepakatan yang kita buat tentang semangat dalam belajar. Kalau memang kita mengantuk, kita bisa meminta izin untuk cuci muka agar merasa segar kembali dan jangan terlalu malam tidurnya. Kalau kita bosan, kembali lagi kita kan ke sekolah untuk belajar. Tentu kita harus bertanggung jawab dengan hal itu. Iya Bu. Jadi kita harus tahu bahwa kesepakatan yang kita buat itu harus dilaksanakan agar kita semua merasa nyaman di dalam kelas. Baik Bu. Ya sudah, terima kasih Bita sudah mau jujur sama Ibu. Sekarang Bita boleh kembali ke kelas dan ikuti pelajaran dengan baik. Baik Bu. Poin observasi yang pertama, membuka percakapan dengan ramah. Menurut saya sudah cukup ramah. Jadi sudah dibuktikan di mana gurunya berbicara dengan lemah lembut. Kemudian poin observasi yang kedua, menggali cerita dari sudut pandang murid juga sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga, menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut juga sudah terlaksana. Karena tadi sudah ada poin-poin penting yang ditunjukkan oleh gurunya.
Jadi saya tidak ada tampilan di layar, jadi nggak begitu menyimak apa yang sudah dikatakan oleh seorang guru tadi. Kemudian cuma tadi sudah ada tampilannya ya, sudah ditampilkan oleh guru tersebut. Kemudian untuk menstabilkan identitas itu juga sudah terlaksana, di mana seorang siswa tadi pertama datang mungkin ada rasa takut, kemudian malu-malu juga. Nah, di situ seorang guru berusaha untuk menstabilkan sehingga seorang siswa tadi menjadi lebih percaya diri. Kemudian menggunakan tahapan kedua, segi restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini juga sudah ditampilkan oleh gurunya. Buktinya tadi guru sudah menyatakan bahwa semua siswa juga pernah izin ke toilet. Guru pun sama. Nah, itu salah satu bukti untuk poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di situ juga sudah ditunjukkan oleh gurunya, karena di situ ada keyakinan yang disepakati di dalam kelas. Tentunya guru menanyakan kesepakatan apa yang sudah dilanggar oleh siswa, dan siswa tersebut menjawab keyakinan telah dilanggar. Dan di situ juga guru tadi menawarkan restitusi pada murid untuk lebih menerapkan keyakinan yang demikian. Kemudian untuk menawarkan restitusi pada murid sudah tersampaikan di awal wawancara tadi oleh gurunya, sudah terlaksana. Kemudian mengenai tindakan restitusi yang dilakukan oleh murid pun sudah terlaksana. Demikian Bapak Ibu, poin observasi yang bisa saya lakukan. Mungkin kalau ada salah tolong diluruskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Allah, Masya Allah ya, luar biasa ya, semuanya keren ya, yang bermain keren-keren, sesuai lah ya dengan backgroundnya begini ya. Guru bahasa ya, jadi beritanya keren. Iya. Sekarang tentang 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang sudah diperankan oleh 4 kelompok dan observer, saya yakin untuk memastikannya lagi gitu ya. Nah, kalau yang kelompok 3, kelompok W itu sampai ini ya, tuh. Ya, lihat tuh ya. Saya sebenarnya tertutup. Namun kalau belum terbiasa, biar nggak tertekan, kita harus dengan pertanyaan terbuka. Contoh, apa yang membuatmu sering izin ke toilet, ya kan? Itu dia nggak mengakui kesalahan, agak lambat. Kalau apakah yang membuatmu sering ke toilet itu kayak menjudge langsung. Jadi mengapa ada ketika pertanyaan tertutup itu pakai apakah, kenapa, itu langsung ke to the point sebenarnya. Namun kalau di awal-awal bolehlah kita menggunakan mengapa gitu ya. Apa yang, nah begitu, pertanyaan terbuka, jadi tidak langsung itu. Namun memang contoh-contoh yang ada di segitiga restitusi juga ada pernyataan yang pertanyaannya tertutup. Fungsinya untuk apa? Tidak lain untuk menggali anak tadi untuk tanggap begitu dengan pertanyaan kita, begitu. Namun seolah kita tidak menjudge, gitu kan? Oke Bapak Ibu, luar biasa. Ini saya malah banyak belajar dari Bapak Ibu nih untuk membuat percakapan seperti ini. Jadi Bapak Ibu benar-benar saya lihat sudah tahu dengan kondisi siswa kan. Tadi juga kalau anak kelas 9 itu ada yang suka izin terus ke toilet tadi pelajaran PKN malah kan maksudnya. Nah begitu. Jadi malah itu yang bisa saya ini ya, yang
saya tangkap. Oke Bapak Ibu, aplaus luar biasa. Terakhir nih, ya sebelum kita tutup, Ibu mau cek pengetahuannya tentang ini. Jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana kendala atau hambatan lah ya dalam membuat praktik keyakinan kelas kira-kira, praktik segitiga restitusi nanti. Kira-kira ada kendala nggak? Pasti ada kendala, gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kendala itu? Apa misalnya? Langkah awalnya apa? Ya beri pendekatan kepada anak, benar. Kemudian apa lagi? Ya dimulai dulu. Kalau nggak dimulai kita nggak tahu. Kayak Pak Win kan udah memulai di PJOK. Keyakinan kelasnya PJOK udah kan, tinggal segitiga restitusi harus terjelas gitu ya yang tadi kita lakukan. Oke, nah sekarang tahapan dan pernyataan kalimat positif di segitiga restitusi. Ini di video nggak Pak Ki? Oh iya di video ya. Kita lihat dan jawabannya benar dan tidak benar. Agak cepat ya. Oke, siap Bapak Ibu? Misalnya nomor 1 menstabilkan tahapannya, pernyataannya apa keyakinan kelas daya Anda yakini? Jawabannya benar atau tidak langsung begitu. Nomor 1 langsung tunjuk tangan. Nomor 2 begitu ya, sepakat? Oke. 3, 2, 1. Nomor 1 menstabilkan identitas. Pernyataannya, saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, 2 menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Oke. 3 validasi tindakan yang salah. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Oke, 4 validasi tindakan yang salah. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Oke, semangat Pak Yanto. 5 menanyakan keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Oke. 6 menstabilkan identitas. Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang kita lihat. Yang satu itu sepakat nggak kalau benar? Sepakat. Kan kita mau cari solusi. Ya. Menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ini jenis apa ini? Validasi. Ya. Contohnya apa di sini? Punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa berbuat demikian. Kan tadi ya. Banyak frase yang Bapak Ibu buat di bermain peran. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini benar? Di mana validasi tindakan yang salahnya? Ya, ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Nah, kata tapi itu pernyataan yang tertutup. Namun yang bagus itu namun. Kalau kita ngobrol tidak menjudge itu namun biar kita dapat pertanyaan anak itu biar to the point. Tapi ada hal yang jadi, tapi itu sebenarnya kurang bagus. Namun kalau dipraktikkan di segitiga restitusi itu kata yang disarankan, kalimat tertutup akhirnya. Jadi langsung ke the point gitu. Kalau nomor 4 ini apa? Sesuai dengan kalimatnya, keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan. Oke. 5 keyakinan yang belum kamu tunjukkan benar. Oke. Ini apa yang terakhir ini harusnya? Apa? Keyakinan. Sesuai dengan kalimatnya. Kalau menanyakan keyakinan itu mudah cirinya Pak Dika ya. Tadi yang Pak Dika bilang, tadi kan sudah ada menanyakan apa kesepakatan kelas kita, apa keyakinan kelas kita. Ya sudah itulah. Jadi 3 hal itu. Nah,
tolong kasih satu kesimpulan deh biar penutup untuk kita semua. Apa kesimpulannya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi hari ini? Tentang keyakinan kelas dulu apa aja yang kita pelajari hari ini tentang keyakinan kelas? Ada tentang apa tadi? Membuat di keyakinan kelas apa aja yang kita buat? Membuat peraturan, kemudian apa lagi tahapannya? Disepakati. Apa lagi? Peran. Oke, apa lagi? Pahami? Membuat peraturan bersama. Oke, membuat peraturan bersama. Disepakati. Kemudian mengubah hal yang positif. Oke, mengubah nilai positifnya. Kemudian mencari apakah itu nilai kebaikannya apa yang iya, betul. Kemudian Evaluasi dari waktu. kemudian apakah lagi Pak menganalisis itu ke dalam tabel T dan tabel I. Iya, benar. Kemudian Terakhir yang kelima kegiatannya. Sebenarnya adalah segitiga itu apa dan tahap-tahapnya apa saja dan hari kita praktik dengan baik sesuai dengan percakapan masing-masing. Oke, good job. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, apa sih 3 tahapan segitiga restitusi tadi apa saja? Masih ingat? Boleh. menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mengendalikan. Oke. Oke. Nah, ya. Sudah ya. Terakhir ini sebagai PR saja di rumah, sudah ada link di grup ya. Sudah ada link. Direfleksikan. Oke? Refleksi. Apa artinya, Mem? Jadi kita Let's do more. Apa yuk? bicara banyak berbuat. Ayo kita sebutkan semuanya. Talk less, do more. Ulangi. Talk less, do more. Gimana, Mem? Talk less, do more. Talk less, do more. Coba sekali lagi Bapak Ibu. Talk less, do more. Hari ini Bapak Ibu sudah mempraktikannya, sudah sedikit bicara dan banyak Oke Bapak Ibu, sampai berjumpa di pertemuan praktik baik komunitas satuan pendidikan selanjutnya. Sesi fotonya perlu? Nah, untuk refleksi model dealnya nanti itu ya Pak Andi, tolong dari slide sampai 11 ya Pak Andi ya. Taruh aja segembok itu di dalam kartu. Kasih tepuk tangan semua untuk kita Bapak Ibu. Ya. Ayo kita foto. Menutup. Ibu Ida dalam mendampingi kegiatan hari ini, mohon maaf karena waktunya tidak pas. Semoga kedepannya kita konsisten ya. Jadi waktunya pas. Ini